Fajar keesokan harinya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul sekali lagi di puncak Gunung Surgawi. Hampir seketika Guru Woyun memperhatikan sosok Wen Ya di kerumunan. Wen Ya masih mengenakan jubah kuning muda panjang dan tampak mulia dan anggun. Selempang ungu di sekitar pinggangnya sangat halus memberinya sedikit warna ekstra. Akibatnya beberapa pria dari organisasi lain terus meliriknya. "Kamu!" Tiba-tiba seseorang berteriak dengan marah dari belakangnya. Ketika Guru Woyun berbalik, dia bertatap muka dengan wajah cantik dan manja Murongqian. Mata Murongqian menyemburkan api saat dia memelototi Guru Woyun dengan marah, menatapnya seolah dia ingin merobek Guru Woyun menjadi 10.000 keping. Murongqian tidak akan pernah lupa bahwa keluarga Murong telah kehilangan begitu banyak pembudidaya yang kuat karena wanita ini. Itu juga karena wanita inilah dia harus menghadapi penghinaan yang begitu besar untuk pertama kalinya. Setiap kali Murongqian memikirkannya, dia akan merasa seolah-olah ada semut yang menggigit hatinya. Itu sangat menyakitkan sehingga sulit untuk menahannya. Guru Woyun mengangkat bahunya saat wajahnya dipenuhi dengan kekesalan. "Apakah ini yang dinamakan musuh di jalan sempit? Aku telah bertemu dengan anggota keluarga Wen kemarin dan sekarang anggota keluarga Murong telah muncul juga. Dari 3 pelindung besar, hanya keluarga Ouyang yang belum muncul. Xiao Qian, apa yang terjadi?" Saat Guru Woyun menghela nafas, suara lembut dan anggun berbicara dari sisinya. Guru Woyun kemudian melihat Wen Ya yang telah tiba di sebelahnya. Dia mengalihkan pandangan anggunnya ke arah Murongqian dan dengan lembut mengangkat alisnya yang kurus. "Kakak Wen Ya, wanita ini adalah Guru Woyun dan dia adalah pelaku di balik kematian pembudidaya keluarga Wen dan Murong." Murongqian menunjuk ke arah Guru Woyun saat dia menjawab dengan marah. Pada saat itu setiap organisasi di Gunung Surgawi mengalihkan perhatian mereka ke Guru Woyun. Selain syok di mata mereka, sebagian besar adalah rasa kasihan. Wanita ini telah membunuh pembudidaya dari keluarga Murong dan Wen. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Namun itu tidak pernah berakhir dengan baik bagi siapapun yang menyinggung anggota dari Pelindung Agung. Belum lagi wanita ini telah menyinggung 2 dari mereka sekaligus. "Xiao Qian, apa kau yakin dialah yang membunuh orang-orang itu?" Wen Ya menatap Guru Woyun dengan heran. Dia hanya pada tahap awal dalam keadaan luar biasa. Berdasarkan tingkat kekuatannya, sepertinya dia tidak akan bisa membunuh begitu banyak pembudidaya yang kuat. Murongqian mengejek. Kekuatannya memang kurang bagus tapi dia agak pandai merayu pria. Dia mengandalkan orang-orang itu untuk membunuh anggota keluarga Murong. Wen Ya terdiam. Dia tahu sifat Murongqian. Meskipun wanita ini manja dan keras kepala, dia tidak akan pernah berbohong. Kematian para kultivator keluarga Wen pasti terkait dengan wanita ini. Matanya yang anggun menjadi gelap memikirkan hal ini dan tatapannya menajam. "Jadi kamu terkait dengan kematian para kultivator keluarga Wen? Apakah kamu sadar akan konsekuensi yang menanti siapapun yang menyinggung keluarga Wen?" Guru Woyun mengangkat bahu. "Sebenarnya keluarga Wen harus berterima kasih padaku." "Apa?" Wen Ya terguncang, jelas terkejut dengan kata-kata Guru Woyun. Wanita ini telah menyebabkan kematian anggota keluarga Wen tapi dia ingin keluarga Wen berterima kasih padanya. Apakah dia mengatakan bahwa dia akan merasa bersyukur jika keluarga Wen membunuh seluruh keluarganya? "Aku telah membantu membasmi hama dari keluarga Wen.
jadi bukankah keluarga Wenmu seharusnya berterima kasih kepadaku? Guru Woyun tertawa dengan nada mencemooh, tetapi niat membunuh di hatinya meledak ke udara. Keluarga Lin telah memisahkan keluargaku, mencoba menculik kakakku, dan mencoba membunuhku berulang kali. Mereka bahkan tidak menyayangkan sekelompok penduduk desa normal yang tidak bersalah. Apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka tidak pantas untuk mati? Guru Woyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Siapa yang mengira bahwa hama seperti itu akan muncul di keluarga Wen, sama sekali tidak masuk akal dan tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah saat dia mencoba membantu keluarga Lin. Jika dia terus hidup, dia pasti akan merusak reputasi keluarga Wen. Jadi bukankah menurutmu kamu harus berterima kasih padaku? Mata Wen Ya semakin gelap saat sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman. Aku tidak menyadari hal ini, berdasarkan penjelasanmu dia pasti salah. Nona Gu, semua yang pernah dilakukan keluarga Lin terhadap keluargamu terlalu kejam. Kamu membunuh mereka memberi sedikit ruang untuk kritik. Oleh karena itu aku bersedia untuk mewakili keluarga Wen dan menyampaikan permintaan maaf kepadamu. Keluarga Wen seharusnya tidak pernah ikut campur dalam masalah ini dan kami juga tidak boleh lalai dalam memberikan batasan yang tepat untuk keluarga Lin. Jika Guru Woyun tidak mengetahui bahwa keluarga Wen adalah pencetus latar belakang, mungkin kata-kata Wen Ya akan membodohinya. Namun karena itulah dia merasa Wen Ya bukanlah orang yang sederhana, dia juga jauh lebih kuat dari Wen Luo. Kakak Wen Ya. Ketika Murong Qian melihat bahwa Wen Ya tidak membalasnya dan bahkan telah meminta maaf kepada Guru Woyun, ekspresinya berubah drastis dan dia menginjak kakinya dengan ganas. Dia telah membunuh orang-orang dari keluarga Wen. Mengapa kamu meminta maaf padanya? Wen Ya mengerutkan alisnya saat dia melihat Murong Qian dan secara internal mengutuknya karena menjadi bodoh, namun itu tidak terlihat di wajahnya. Sebagai pelindung agung kita hanya mementingkan yang benar dan yang salah dan kita tidak pernah mempraktikkan favoritisme. Qianer, kamu harus menenangkan diri juga atau itu dapat menyebabkan 3 pelindung besar jatuh ke bilahnya. Murong Qian melotot tajam ke Guru Woyun dan mencemooh. Karena kakak Wen Ya, aku tidak akan memperhitungkanmu hari ini, namun biarkan aku memberitahumu bahwa Qian Bei adalah milikku. Jika kamu pernah memiliki keberanian untuk memiliki pikiran tidak senonoh terhadapnya, aku tidak akan mengampunimu. Sebenarnya Murong Qian tidak terlalu menyukai Qian Bei, tetapi dia hanya merasa bahwa selama dia memperhatikan sesuatu dia harus memilikinya. Selain itu, semakin Qian Bei menolak tawarannya, semakin dia ingin menjadikannya miliknya. Tidak ada wanita lain yang bisa menyentuh pria yang dia sukai selain dia. Jika tidak, dia akan memastikan bahwa itu akan sangat terlambat untuk penyesalan. Plak. Suara tamparan yang jelas terdengar di telinga kerumunan. Gunung Surgawi tiba-tiba benar-benar sunyi. Mata semua orang terbelalak karena terkejut saat mereka menatap tak percaya pada Guru Woyun yang perlahan menurunkan tangannya. Kamu. Murong Qian menutupi pipinya saat nyala api mulai memenuhi matanya yang berkaca-kaca. Dia memelototi Guru Woyun dengan tajam saat dia bertanya. Kamu berani menamparku? Jika aku mendengarmu berbicara tentang dia sekali lagi, itu tidak akan hanya menjadi tamparan. Jawab Guru Woyun acuh tak acuh. Kakak Wen Ya, wanita ini telah menamparku.
dia benar-benar memiliki keberanian untuk menamparku. Murong Qian menarik lengan Wen Ya saat matanya dipenuhi amarah dan kesedihan. Dia tidak membawa banyak orang bersamanya untuk mengikuti kompetisi kali ini atau dia pasti akan membuat wanita ini terbunuh. Wen Ya mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Nona Gu, bahkan jika Xiao Qian salah kamu seharusnya tidak bertindak. Bukankah kamu berpura-pura tidak tahu tentang pengaruh pelindung agung? Jadi bagaimana jika aku menamparnya? Guru Woyun menyeringai dengan sikap acuh tak acuh. Jika aku mendengar dia mempermalukan calon suamiku sekali lagi, itu tidak akan sesederhana tamparan. Api yang berkobar meledak dari dada Wen Ya tapi dia memaksa semuanya turun. Nona Gu, Xiao Qian adalah orang pertama yang melakukan kesalahan kali ini jadi aku tidak akan menghitung denganmu tentang ini. Namun kamu harus tahu bahwa pelindung agung berbagi kemarahan mereka terhadap musuh bersama. Kekuatan gabungan kami adalah cukup untuk menginjak-injak seluruh kota pertama. Xiao Qian, ayo pergi. Setelah Wen Ya mengatakan bagiannya, dia menarik Murong Qian dan pergi tanpa melirik Guru Woyun untuk kedua kalinya. Kakak Wen Ya, mengapa kamu tidak membunuhnya? Murong Qian menutupi pipinya yang merah dan bengkak, suaranya dipenuhi amarah. Tidak ada yang pernah memukulnya seumur hidup ini. Bahkan kakeknya sendiri tidak tahan untuk menyentuhnya. Namun wanita itu memiliki keberanian untuk menamparnya dan Wen Ya malah menyeretnya pergi. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Wen Ya melonggarkan cengkeraman di tangannya tapi matanya tidak lagi menahan udara anggun awalnya. Dia mengirim Murong Qian pandangan dingin dan berkata, Xiao Qian, bahkan jika kamu marah kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu di depan umum. Kapan kamu berencana untuk bersikap seperti salah satu pelindung agung? Tapi, Murong Qian tampak sangat menyedihkan. Aku telah melihat dan menyukai Qian Beiye dulu. Karena aku menyukainya dia milikku. Selain itu aku sudah bersumpah untuk membuat Qian Beiye mengabdikan dirinya kepadaku dengan sepenuh hati sebagai pembalasan atas sikapnya yang merendahkanku selama ini. Namun aku tidak tahu ramuan ajaib apa yang dituangkan wanita itu ke Qian Beiye hingga bayanganku menghilang dari matanya. Wen Ya menghela napas lembut. Murong Qian telah benar-benar dimanjakan oleh tuan dari keluarga Murong yang membuatnya begitu tidak disiplin dan tidak terkendali. Dia akan menghancurkan sesuatu atau seseorang yang dia tuju daripada menyerahkannya kepada orang lain. Xiao Qian, kamu harus ingat, sebagai salah satu pelindung agung, kita harus menjaga martabat kita di depan umum. Apakah kamu tahu betapa malunya yang kamu bawa kepada pelindung agung dengan sikapmu hari ini? Apa yang akan dipikirkan publik tentang kita tiga pelindung agung? Wen Ya tertawa getir. Wanita itu telah membunuh para pembudidaya yang kuat dari keluarga Wen. Apakah menurutmu aku bisa menelan pil pahit ini? Ini setara dengan dia menamparkan wajah keluarga Wen, tetapi aku tidak punya pilihan selain meminta maaf. Hanya dengan begitu aku bisa menyelamatkan sedikit martabat bagi keluarga Wen. Kakak Wen Ya, apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Murong Qian menggigit bibirnya saat wajahnya dipenuhi ketidakpuasan. Biarkan dia pergi, mustahil. Wen Ya tertawa terbahak-bahak. Jangan lupa, dia harus ada di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian ordo rahasia.
Selama penilaian ini aku akan menemukan cara untuk membuatnya menghilang secara misterius. Dengan cara ini kita tidak hanya bisa membunuhnya, kita juga akan dapat menyimpan citra pelindung agung. Murong Qian menatap Wen Ye dengan kaget. Dia tiba-tiba menyadari bahwa skema Wen Ye terlalu dalam. Meskipun Wen Ye mungkin membenci Guru Ouyun sampai gila, dia bisa memaksanya dan memasang wajah tenang. Selain itu, dia bahkan akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf sambil diam-diam merencanakan kematian yang lain. Wanita seperti itu terlalu menakutkan. Murong Qian menggigil saat dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat Wen Ye lagi. Pada saat ini Wen Ye sekarang tenggelam dalam pikirannya, oleh karena itu dia tidak memperhatikan ekspresi aneh di wajah Murong Qian. Sepertinya semua orang ada di sini sekarang. Kerumunan itu berada di tengah-tengah diskusi yang sengit ketika suara dingin, jauh dan angkuh terdengar. Semua orang berbalik serentak dan mata mereka tertuju pada utusan kiri berjubah putih. Sekarang aku akan mengeluarkan misi untuk penilaian ini, kata utusan kiri dengan acuh tak acuh. Matanya dipenuhi dengan arogansi saat dia melanjutkan. Misi pertama adalah bertahan hidup di relung gunung surgawi yang dalam selama setengah bulan. Ada banyak makhluk spiritual yang tinggal jauh di dalam gunung surgawi, jadi kemungkinan banyak kecelakaan dapat terjadi. Ordo rahasia tidak akan bertanggung jawab jika kalian mati secara tidak sengaja. Oleh karena itu aku harap kalian telah memikirkannya dengan matang. Sekarang kalian harus memutuskan apakah kalian akan berpartisipasi dalam penilaian ini atau meninggalkan tempat ini. Kerumunan itu saling memandang. Lagi pula hadiah yang ditawarkan oleh Ordo Rahasia terlalu menarik. Oleh karena itu bahkan jika mereka mengetahui bahaya dari penilaian ini, mereka menolak untuk mundur. Karena tidak ada yang keluar, kita akan masuk ke bagian untuk penilaian. Kalian hanya akan diizinkan untuk mengikuti kompetisi berikutnya setelah melalui penilaian ini. Utusan kiri melihat ke arah penonton, suaranya acuh tak acuh dan tenang saat dia mengeluarkan perintah. Tetap berada di ujung gunung surgawi yang dalam selama setengah bulan. Murong Qian kaget, dia kemudian tertawa dengan dingin dan mengirimkan tatapan tajam ke arah Guru Ouyun sementara matanya berkedip dengan niat membunuh. Ini kesempatan bagus, Guru Ouyun. Jangan salahkan aku karena kejam, itu salahmu sendiri karena merebut pria yang kusuka. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap lekat-lekat pada wanita berjubah hijau yang berdiri di tengah kerumunan. Tuan. Burung vermilion mengerutkan alisnya yang menarik saat wajah mungilnya yang lucu dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Aku ingin membunuh orang itu, dia benar-benar memiliki keberanian untuk menatapmu. Kita punya banyak kesempatan untuk membunuhnya nanti. Guru Ouyun mengelus kepala burung vermilion sambil tersenyum. Burung vermilion masih tidak merasa terlalu senang tentang itu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan memelototi Murong Qian. Namun tindakannya benar-benar membuat Murong Qian marah, menyebabkan dia berseru dengan jijik. Gunung surgawi penuh dengan bahaya, namun seseorang membawa seorang anak kecil untuk mengikuti penilaian ini. Apakah dia berpikir bahwa penilaian Ordo Rahasia itu seperti bermain-main? Seketika semua mata beralih ke Guru Ouyun.
Sebelumnya meskipun burung vermilion telah mengikuti di sisi Guruoyun, kerumunan telah memusatkan perhatian mereka pada perselisihannya dengan pelindung besar sehingga mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran burung vermilion. Sekarang setelah mereka melihatnya, bukankah itu masalahnya? Wanita ini sebenarnya telah membawa seorang anak untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dengan melakukan itu dia meremehkan mereka semua sambil berpikir bahwa anak ini bisa mengalahkan mereka. Haha, apa aku melihat sesuatu? Seseorang benar-benar membawa seorang anak untuk berpartisipasi dalam penilaian. Dia pikir tempat seperti apa ini? Aku mendapat kesan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar karena dia berani mengajukan perselisihan melawan pelindung agung. Bukan hanya anggotanya yang tidak lengkap, dia benar-benar menggunakan anak kecil. Apakah gadis kecil ini bahkan seorang martial emperor? Gadis kecil ini tidak memiliki jejak fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Aku rasa dia bahkan belum mulai berkultivasi. Kerumunan tertawa terbahak-bahak saat mereka menatap dengan jijik pada kelompok Guruoyun. Burung vermilion sekarang benar-benar marah. Jika Tianxiong tidak menahannya, dia mungkin akan menyerang orang-orang ini. Jangan terburu-buru. Tianxiong mengerutkan alisnya. Jangan menimbulkan masalah bagi tuan kita. Burung vermilion mencemooh dan memelototi orang-orang yang mengejeknya dengan marah. Dia kemudian dengan enggan menyelinap kembali ke sisi Guruoyun. Nak, aku akan menasihatimu untuk kembali dan minum susumu. Ini bukan tempat untukmu. Benar, kamu masih anak kecil. Aku ingin tahu orang tua seperti apa dia harus begitu kejam untuk membiarkannya bergabung kompetisi ini. Ini seperti mendorong anak kecil ke dalam api unggun. Petik 2. Saat mereka berbicara, kerumunan itu menatap ke arah Guruoyun dengan jelas. Menurut pendapat mereka, Guruoyun adalah ibu dari gadis kecil itu, namun dia dengan kejam menariknya untuk membuat angka dengan produk yang lebih rendah. Demi mengikuti penilaian, dia bahkan tidak mengindahkan kehidupan anak itu. Ziyun dan Chuluo yang mendengar ejekan mereka menunjukkan raut wajah yang agak aneh. Seorang anak kecil? Ya ampun. Anak kecil ini jauh lebih tua dari nenek moyang mereka. Keduanya menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan putus asa. Itu adalah kesalahan Lolita kecil karena penampilannya yang menipu. Bukankah mereka juga salah mengira dia anak yang baru berusia beberapa tahun pada awalnya? Sekelompok orang bodoh. Burung vermilion mengepalkan tinjunya dan mengejek dengan dingin. Dia kemudian memutar kepalanya yang bangga dan menyenangkan dan tidak lagi repot-repot melihat manusia yang berisik. Begitu dia memasuki segmen kompetisi, dia akan menunjukkan potensi sebenarnya pada manusia bodoh itu. Wenya memandang burung vermilion dan mengangkat alisnya yang kurus saat ekspresi bingung melintas di matanya. Dia tidak yakin apakah dia salah, tetapi dia merasa bahwa gadis kecil ini tidak sesederhana penampilannya. Selama dia berusia di bawah 30 tahun, siapapun dapat berpartisipasi dalam penilaian ini. Utusan kiri itu mengerutkan kening saat dia melihat burung vermilion di tengah-tengah kerumunan. Namun dia tidak mengusirnya dan terus berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan jika dia baru berusia 3 tahun, dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sudah larut, aku akan mengirim orang-orangku untuk mengantar kalian ke ujung yang dalam dari Gunung Surgawi. Apakah kalian hidup atau mati akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri.
Setelah mengatakan ini, dia meluruskan lengan bajunya sebelum berbalik dan pergi. Dia sama sekali tidak ragu. Gunung Surgawi, pepohonan subur dan hijau di ujung gunung yang dalam. Seseorang kadang-kadang akan merasakan aura kuat dari binatang spiritual. Namun makhluk spiritual yang bermaksud untuk menyerang sepertinya merasakan sesuatu dan diam-diam mundur. Akibatnya tidak ada binatang spiritual yang menyebabkan masalah bagi kelompok Guru Oyun sejak mereka memasuki ujung gunung surgawi yang dalam. Master, bukankah orang-orang itu mengatakan bahwa ujung yang dalam dari gunung surgawi ini penuh dengan bahaya? Kita sudah berada di sini selama hampir 5 hari sekarang dan kita bahkan belum melihat satupun binatang spiritual. Ziyun tampak agak tidak puas. Dia telah berharap untuk melakukan pertarungan yang bagus dengan binatang spiritual sehingga dia bisa memahami betapa kuatnya binatang spiritual dari gunung surgawi itu. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah 5 hari di hutan mereka masih tidak akan bertemu dengan satu binatang spiritual pun. Bibir burung vermilion bergerak-gerak. Binatang spiritual itu bukanlah idiot. Master tidak hanya membawa senjata surgawi 9 kaisar bersamanya, dia juga memiliki aura pemimpin ziksi yang mengelilinginya. Jika makhluk spiritual itu mendekatinya, bukankah mereka akan mendekati kematian? Bukankah lebih baik tidak menemukan apapun sama sekali? Chu Luo menguap karena bosan. Aku pasti tidak ingin berkelahi dengan makhluk spiritual itu. Itu tidak cukup menarik. Master, kupikir sebaiknya kita mencari tempat untuk tidur siang yang nyenyak selama setengah bulan sebelum meninggalkan tempat ini. Ziyun mengejek dan mengabaikan Chu Luo. Sebagai gantinya dia berbalik ke arah Guru Oyun. Master, bagaimana kalau kita mencari beberapa binatang spiritual dan bertarung? Dia tampak sangat bersemangat saat berbicara, seolah-olah melawan binatang spiritual adalah semacam permainan yang menyenangkan baginya. Guru Oyun terkekeh dengan tenang. Tidak perlu mencari mereka, orang yang harus kamu lawan sudah tiba. Saat dia berbicara, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka, mengelilingi kelompok 5 orang itu. Gadis terkutuk, kalian berlima benar-benar berani datang ke sini dan menerima penilaian ini. Kamu bahkan membawa seorang gadis kecil, kamu hanya menggali kuburanmu sendiri. Pemimpin perkumpulan itu adalah pria yang liar dan bertampang kasar, dia meludah dengan ganas. Semuanya, serang, membunuh mereka akan sangat mudah. Selain itu Nona Murong telah berjanji kepada kita, selama kita membunuh mereka dia akan memberi kita pil pengumpulan roh. Pria liar dan kasar itu menjilat bibirnya saat dia menatap dengan cibiran pada Guru Oyun. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Chu Luo tertawa dengan dingin dan mengejek. Orang-orang ini tidak bisa merasakan pangkat Chu Luo tetapi karena dia adalah bawahan Guru Oyun, mereka segera berasumsi bahwa dia tidak sekuat itu tidak mungkin bagi kekuatan bawahan untuk melampaui tuan mereka. Gadis terkutuk, kamu bisa pergi ke neraka. Orang kasar itu berteriak dengan marah dan melaju ke arah Chu Luo saat dia mengarahkan tinjunya dengan keras ke dadanya. Tinjunya mendarat dengan keras di dada Chu Luo, namun itu hampir seperti Chu Luo yang terpaku ke tanah.
Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan pria itu, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Mata kasar itu berubah dari galak menjadi syok saat dia menatap wanita berjubah hitam itu dengan heran. Suara yang jelas terdengar, orang buas itu kemudian meratap kesakitan, terdengar seperti babi yang disembelih. Yang lain melihat bahwa Chuluo telah mencengkeram tinjunya dan memutarnya dengan paksa, lengannya sekarang terkilir dan dengan lembut terayun di udara. Tinju Chuluo kemudian mendarat dengan keras di atas si kasar, sebelum si biadab bisa bereaksi tubuhnya dilempar keluar, kepalanya bertabrakan dengan batu dan mulai berdarah seketika. Pemimpin kelompok itu terkejut, mereka dengan cepat berlari ke sisi orang yang kejam dan menariknya dari tanah sebelum menatap Chuluo berjubah hitam dengan kaget. Bukankah Nona Murong mengatakan bahwa yang terkuat di antara mereka hanya pada tahap awal dalam keadaan luar biasa? Mengapa pengawal wanita ini begitu kuat? Keringat dingin mulai menetes di seluruh dahi orang yang kejam itu. Wajahnya menyedihkan dan pucat, ketika dia menyadari bahwa Chuluo mendekatinya, matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu memiliki kekuatan besar itu tidak berguna. Selama kami membawa kepalamu ke Nona Murong, kami dapat menukarnya dengan pil. Hahaha. Ziyun tertawa terbahak-bahak. Aku harus berterima kasih padanya karena membuat paruh berikutnya bulan ini lebih menarik. Jika dia ingin mengirim pembunuh untuk tuanku, aku akan membunuh mereka semua. Aku ingin sekali melihat siapa yang berani menyentuh tuanku. Saat Ziyun mengatakan bagiannya, Chuluo membuatnya bergerak sekali lagi. Dia mencengkeram kepala orang itu dengan erat dan memutarnya dengan kuat. Kepalanya segera terlepas dari tubuhnya dan darah mulai menyembur seperti air mancur mewarnai tanah menjadi merah. Bawahan yang kejam itu terkejut, mereka kemudian berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun mengapa burung vermilion yang telah lama kehilangan kesabaran memberi mereka kesempatan untuk melakukannya? Dia melepaskan apinya dengan satu ledakan dan menangani semua orang di lokasi. Mereka segera dibakar menjadi abu dan bahkan tubuh mereka tidak dapat ditemukan, seolah-olah orang-orang itu tidak pernah ada sama sekali. Sepertinya kita akan sangat sibuk setelah ini. Guru Oyun mengangkat bahu dan berseru dengan kesal. Ayo pergi, kita akan mencari tempat untuk istirahat dulu. Ya Tuan. Chuluo kembali ke sisi Guru Oyun, bergabung dengan tinjunya dan menjawab, selama 6 bulan terakhir dia telah melihat terlalu banyak keajaiban dari Guru Oyun sehingga kebanggaan di hatinya perlahan dipoles. Ada sebuah gua di dekat mereka. Guru Oyun memasuki gua dan meninggalkan Chuluo dan Ziyun untuk berjaga di luar. Dia kemudian tinggal di dalam gua dan berkultivasi, berpacu dengan waktu. Guru Oyun yang sedang berkultivasi di dalam gua dengan senang hati tidak menyadari bahwa badai telah terjadi di Gunung Surgawi karena dia. Semua orang telah bergabung dalam pencarian kelompoknya demi mendapatkan pil yang dijanjikan Murong Qian. Sayangnya setelah mencari lebih dari 10 hari mereka tidak dapat menemukan jejak wanita itu, seolah-olah dia telah menguap dari dunia manusia. Segera akhir dari penilaian telah tiba. Dalam waktu setengah bulan banyak sekali manusia yang mati dicakar binatang spiritual. Tentu saja jumlah binatang spiritual yang berhasil mereka bunuh juga cukup besar. Akibatnya Gunung Surgawi dikotori dengan mayat dan darah membasahi tanah di mana-mana.
Sementara itu organisasi yang telah lulus penilaian berjalan keluar satu persatu ke area di sekitar Gunung Surgawi. Adapun mereka yang belum muncul kembali semuanya pasti sudah mati sekarang. Saudari Wenya, wanita itu masih belum muncul kembali. Dia pasti meninggal di ujung Gunung Surgawi yang dalam. Murong Qian tersenyum gembira saat matanya terus melirik ke jalan di depannya dari waktu ke waktu, ketika dia tidak melihat tanda-tanda dari sosok yang penuh kebencian itu. Senyum di wajahnya semakin terlihat. Aku telah menggunakan pil sebagai janji untuk menanganinya. Siapapun yang membunuhnya bisa datang kepadaku dan mengambil satu pil pengumpul roh. Namun setelah sekian lama orang-orang bodoh itu masih belum menemukannya sama sekali. Menyebalkan. Senyum Murong Qian kemudian memudar dan dia menginjak kakinya dengan marah sebelum dia melanjutkan untuk berbicara. Karena dia masih belum muncul, dia pasti telah mati di bawah cakar binatang spiritual. Dia mungkin telah ditelan utuh sampai tubuhnya tidak tersisa. Ini juga mengapa orang-orangku tidak bisa menemukannya. Tak perlu dikatakan bahwa Murong Qian memiliki imajinasi yang cukup hidup. Dalam pikirannya Guru Woyun sudah mati dan bahkan tubuhnya tidak tersisa. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang tidak dapat menemukan jejaknya. Wenya mengerutkan alisnya dan menatap Murong Qian. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke pegunungan terdekat saat matanya berkedip dengan emosi yang tidak terbaca. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Guru Woyun tidak akan mati semudah ini. Xiao Qian, jangan meremehkan Guru Woyun. Orang-orang di sisinya juga tidak selemah itu. Meskipun kekuatannya mungkin tidak terlalu besar, dia masih bisa bertahan di ceruk yang dalam di Gunung Surgawi. Murong Qian tertawa. Kakak Wenya, kamu terlalu banyak berpikir. Guru Woyun pasti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Orang-orangku belum dapat menemukannya karena dia dimakan hidup-hidup. Apa kamu mengatakan bahwa aku harus meminta orang lain mencarinya di perut binatang spiritual? Wenya menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Murong Qian jelas merupakan spesimen dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik tetapi kepalanya kosong seperti orang bodoh. Jika bukan karena fakta bahwa gadis ini menyandang nama keluarga Murong, kemungkinan besar tidak ada orang di kota pertama yang akan menghiburnya sama sekali. Sama seperti Murong Qian menjadi bersemangat memikirkan kematian Guru Woyun, tatapannya langsung mengeras dan keterkejutan di matanya berubah menjadi kemarahan. Dia kemudian memelototi sosok elegan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sesosok dengan dingin mendekati mereka di bawah sinar matahari. Hal ini membuat hati Murong Qian terbakar, amarah yang terpancar dari tubuhnya tak terkendali. Dia masih hidup. Aku benci dia. Bagaimana bisa Murong Qian tidak merasakan kebencian? Dalam sudut pandangnya dia hanya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Qian Bei Ye saat wanita ini telah meninggal. Wenya tersenyum acuh tak acuh. Lihat, aku sudah memberitahumu bahwa Guru Woyun tidak akan mati dengan mudah. Sekarang maukah kamu percaya pada apa yang aku katakan? Pada saat itu Murong Qian tidak bisa lagi mendengar apa yang dikatakan Wenya. Dia terus memelototi Guru Woyun dengan marah saat api yang mengamuk membakar di dalam hatinya. Dia merasakan dorongan yang sangat besar untuk menghampiri wanita itu dan mencabik-cabiknya. Namun dia sangat menyadari bahwa Ordo Rahasia adalah penyelenggara penilaian ini. Di dunia ini satu-satunya orang yang tidak pernah bisa dia lewati adalah anggota Ordo Rahasia.
Oleh karena itu tidak peduli betapa marahnya dia tidak punya pilihan selain menunjukkan pengekangan. Sudah waktunya, mereka yang seharusnya hidup telah kembali. Sedangkan untuk yang lainnya, aku hanya bisa mengungkapkan simpatiku atas keadaan mereka yang tidak menguntungkan. Tuan utusan kiri berjalan menuju kerumunan dari depan, dia kemudian melangkah ke panggung tinggi dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dia kemudian melanjutkan dengan netral. Kalian semua boleh kembali dan beristirahat malam ini, kami akan melanjutkan kompetisi besok. Ya. Orang-orang yang telah lulus penilaian sangat berterima kasih saat mereka bergabung dengan tinju mereka dengan hormat dan menjawab.